itu saya mencatat ada 3 klaster pembahasan. Tiga klaster pembahasan yang sebelum itu pernah disampaikan 2 hari yang lalu dalam FGD penyusunan modul pembinaan mu'alaf kemarin. Kami sampaikan bahwa ada problem yang kita sebut dengan fikih mu'alaf. Meskipun MUI sudah membuat fikih mu'alaf, terutama terkait dengan tadi disampaikan oleh Basnas barusan bahwa apa definisi mu'alaf, berapa lama seseorang bisa disebut masih mu'alaf dan kapan dia sudah tidak bisa disebut mu'alaf. Yang tadi kata Pak Ardi tadi, apakah sampai seumur hidup kita ngaku-ngaku mu'alaf, bawa sertifikat sana sini, apalagi naudzubillah minta sumbangan sana sini, minta bantuan sana sini, ya, sehingga citra mu'alaf kemudian tercoreng dengan ulah sebagian dari kita sendiri yang menganggap mu'alaf itu sebagai sebuah mata pencarian, ya, peminta-minta, ya. Ini kan sangat disayangkan. Seperti maaf, misalnya saudara-saudara kita yang membina anak yatim, itu sebetulnya kan mulia sekali, sangat mulia. Tapi kemudian ada sebagian yang memanfaatkan kedermawanan publik atau yang kita sebut dengan filantropi itu untuk kemudian mencari keuntungan dari kedermawanan publik. Banyak sih sebetulnya ya kalau kita mau bicara seperti itu. Maka tugas kita sama-sama, barangkali para peserta yang merupakan dari unsur mu'alaf harus sama-sama saling mengingatkan bahwa saudara-saudara kita yang betul-betul membutuhkan itu ada di depan kita, di samping kita, di sekitar kita. Karena itu janganlah kita biarkan ada di antara mu'alaf yang mengambil keuntungan di tengah-tengah penderitaan saudara-saudara. Maka kita jaga ini sama-sama, ya. Nah, definisi mu'alaf ini penting. Kalau saya kemarin dalam pertemuan 2 hari yang lalu menyatakan begini, para hadirin sekalian, boleh sepakat boleh enggak? Sahabat Nabi itu semuanya mu'alaf, betul nggak? Betul nggak? Ada nggak sahabat Nabi yang ngaku-ngaku mu'alaf? Dan kemudian minta zakat sama Nabi. Ini pertanyaan paling basic kan ya? Nggak perlu pakai dalil yang repot-repot. Ada nggak sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar, Umar, atau Sayyidina Abu Bakar, saya paling dulu masuk Islam, Sayyidina Ali saya paling dulu, kemudian minta zakat? Nggak ada. Karena ternyata ya kalau kita merujuk kepada literatur Islam, mu'alaf itu adalah orang yang kata-kata dari allafa yu'allifu, sehingga sigoh isim maf'ulnya jadi mu'allaf, ya, isim fa'ilnya mu'allif, jadi mu'allaf. Mu'allaf itu artinya orang yang dilembutkan, yang disayangi, ya, karena kalau dibiarkan khawatir bisa kembali lagi kepada agama asalnya. Dan Rasulullah itu sangat selektif. Kalau kita lihat sejarah Islam, ya, Rasulullah itu sampai, ya, memfokuskan, kalau bahasa saya, diplomasi beliau itu dengan memberikan ghanimah yang besar kepada pembesar-pembesar Quraisy yang akan masuk Islam atau yang baru masuk Islam tapi pengikutnya banyak. Pernah ada seorang pembesar Quraisy yang diberikan, kalau tidak salah, benar saya nggak salah, itu ada 1000 ekor kambing oleh Nabi dengan ghanimah ini. 100. Ya, yang saya dengar itu sampai 1000 karena angkanya begitu fantastis. Sehingga sahabat itu sampai ada rasa nelongso. Kok kami yang berjuang jihad sama Nabi, ya, dapatnya dikit, sedangkan ini orang dapatnya gede. Sampai kemudian Rasulullah pun menyampaikan kepada mereka, kalian lebih pilih dunia itu bersama kalian atau memilih aku, Rasulullah, bersama kalian? Setelah itu para sahabat diceritakan itu menangis karena menyesali bahwa ternyata dunia itu sampai melupakan bahwa
bersama Rasulullah jauh lebih penting daripada seluruh dunia dan segala isinya. Nah, para sekalian, jadi mu'alaf ini adalah diplomasi. Saya sebutnya diplomasi Islam. Ya. Pendekatan mu'alaf dalam zakat itu diplomasi Islam. Sekaligus juga ya upaya untuk membentengi. Maka kita punya dua arus nih Pak, yang tadi kita bahas dari tadi. Pertama, arus orang luar masuk Islam atau kita sebut dengan mu'alaf. Ya. Kalau dalam bahasa keuangan ini in, ya, cash in, gitu ya, orang masuk. Nah, ini namanya mu'alaf. Mu'alaf ini butuh satu pembinaan. Pembinaan yaitu diantaranya adalah penguatan iman dan Islam. Ya. Kemudian perlindungan. Ketika misalnya dengan keislamannya itu dia mendapatkan ancaman ataupun hambatan-hambatan dalam kehidupannya. Ini mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, kita lindungi, kita jaga. Siapa yang bertanggung jawab? Semua umat Islam bertanggung jawab menjaga mu'alaf. Jadi bukan cuma lembaga mu'alaf, bukan cuma Basnas, bukan cuma lembaga amil zakat, tapi semua umat Islam siapapun itu berkewajiban melindungi saudara-saudaranya yang mu'alaf agar tidak kembali kepada kekufuran. Ya. Maka Allah mengatakan fa asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Kata-kata fa anqadhakum minha. Allah menyelamatkan orang-orang Madinah, Aus dan Khazraj dengan Islam yang tadinya wa kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Tadinya bermusuhan, kemudian diakurkan, disatukan. Kemudian kalian itu berada di pinggir jurang neraka dan kalian diselamatkan dengan apa? Bil iman. Dalam tafsir yang lain itu fa'anqadhakum minha ay bil iman. Menyelamatkan mereka dari api neraka dengan apa? Dengan iman. Artinya apa? Mereka ini diselamatkan. Ini sekaligus tadi sering kadang-kadang ya dalam dialog-dialog teologis saya suka ikut juga. Di mana jaminan keselamatan dalam Islam?